dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia. Bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bhinneka Tunggal Ika kita jaga, gotong royong kita rawat, karena Indonesia kuat, karena Pancasilanya hidup di hati. Selamat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar, LPPL Indonesia mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini. Kita awali dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ratusan umat Hindu ikuti Hari Piodalan di Pura Puncak Jagat Spiritual Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mamik, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mamik, silakan. Baik, pendengar LPPL se-Indonesia. Ratusan umat Hindu dari wilayah Solo Raya hingga Bali mengikuti kegiatan Hari Piodalan atau peringatan Hari Jadi Tempat Suci di Pura Puncak Jagat Spiritual Dusun Mudal, Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat hingga 14:30 waktu Indonesia Barat tersebut digelar sebagai bentuk perayaan Hari Jadi Pura sekaligus sarana meningkatkan spiritualitas dan mempererat tali persaudaraan antar umat Hindu. Perayaan Hari Piodalan tahun 2026 ini dipimpin dan menjadi tanggung jawab Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Wonogiri, I Gusti Bagus Garantika, serta dihadiri sekitar 150 umat Hindu dari Solo Raya dan perwakilan umat Hindu asal Bali. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus PHDI Kabupaten Wonogiri, perwakilan rombongan Parisada Hindu Bali, I Nyoman Sudiarta, serta para umat Hindu yang mengikuti rangkaian persembahyangan dan doa bersama. Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan ubo rampe sembahyangan dan pengaturan posisi sesajen, dilanjutkan sembahyangan bersama, serta persembahan tari tradisional.
Ketua PHDI Kabupaten Wonogiri I Gusti Bagus Garantika mengatakan kegiatan Hari Piodalan merupakan tradisi sakral umat Hindu sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci, sekaligus momentum memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan. Sementara itu Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan bahwa Polres Wonogiri mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan masyarakat selama berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Kegiatan keagamaan seperti Hari Piodalan menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Wonogiri. Panitia kegiatan menyebutkan peringatan Hari Piodalan pada tahun mendatang diperkirakan akan dihadiri lebih banyak umat Hindu karena undangan direncanakan menjangkau wilayah Jakarta dan Bandung. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Mamik, reporter radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Banten. Bupati Tangerang apresiasi Festival Tabuh Beduk Kecamatan Teluk Naga. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Andri Haristiawan, silakan. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid menghadiri Festival Tabuh Beduk ke-35 di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rashid menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Festival Tabuh Beduk tersebut yang juga dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni beserta istri Tinawati Andra Soni. Menurutnya, Festival Tabuh Beduk bukan hanya merupakan kebanggaan masyarakat Kecamatan Teluk Naga dan Kabupaten Tangerang, namun juga membuktikan wujud pelestarian budaya, kekompakan, dan kebersamaan masyarakat Teluk Naga yang luar biasa. Pihaknya berharap kegiatan tersebut terus ditingkatkan ke depannya, tidak hanya tingkat lokal semata, tapi juga bisa lebih luas lagi di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan nasional. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendukung kegiatan tersebut. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan rasa kagum dan bangganya atas antusiasme dan kekompakan masyarakat Teluk Naga untuk menyukseskan Festival Beduk tersebut. Ia juga mendorong Festival Beduk tersebut bisa menjadi agenda yang lebih besar, yaitu tingkat provinsi bahkan nasional. Sementara itu, Camat Teluk Naga, Kurnia, melaporkan bahwa acara Festival Beduk Kecamatan Teluk Naga merupakan ciri khas dan ikon warisan seni budaya Kecamatan Teluk Naga yang telah menjadi agenda tetap di setiap tahunnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Sekarang kita menuju ke Persada ID Talks. Tingkatkan akses keadilan bagian hukum Setda Kabupaten Tegal, berikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan atau akan kita dengarkan bersama Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan. Persada ID Talks. Persada ID Talks. 99.3 Radio Sawi FM. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali karena di kesempatan siang hari ini saya Rida masih menjadi teman baik Anda. Dan masih bersama Sawi FM. Bagaimana kalau di kesempatan siang hari ini sambil Anda menikmati istirahatnya, kita akan menghadirkan informasi dan berbincang-bincang ya. Ini juga akan membuka wawasan kita, menambah kasanah pengetahuan kita semuanya. Penyuluhan bantuan hukum, iya. Dan kami bersama bagian hukum Setda Kabupaten Tegal, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Ibu Anissa Rizky Pradani, bagian hukum Setda Kabupaten Tegal, dan juga nanti ada Bapak Suskoco yang merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, ya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anissa. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Iya, saya panggilnya Mbak apa Bu ini? Iya, manggil Mbak aja. Oh Mbak aja. Dari suaranya memang kelihatannya masih di angka 20 atau 19 tahun mungkin ini. Mbak Anissa, sebetulnya apa sih tujuan dari pemberian bantuan hukum? Kalau selama ini kan mungkin ya paham nggak paham ya, ada nanti kan ada bantuan hukum, ada lembaga bantuan hukum. Nah, tujuan utama dari pemberian bantuan hukum itu sendiri bagaimana ini Mbak Anissa? Iya, baik.
Jadi sebenarnya memang tujuan kita untuk memberikan bantuan hukum tentu untuk membantu masyarakat masyarakat atau warga Kabupaten Tegal yang tidak mampu gitu. Kan banyak orang tuh nanti dapat bantuan hukum, berarti bantuan hukum tuh kita hak belas kasihan, padahal itu enggak ya Mbak. Tapi bantuan hukum itu menjadi sebuah hak konstitusional. Kenapa? Karena memang sudah ada aturannya, apalagi di Kabupaten Tegal pun ada perda nomor 5 tahun 2020, kemudian ada Perpres nomor 6 tahun 2021 gitu. Jadi tentu kita mau bantu masyarakat Kabupaten Tegal yang memang butuh informasi, butuh konsultasi hukum atau misalnya yang bersangkutan itu sedang berperkara. Kita bantu Pemkab dengan tangan panjang kita adalah LBH. Nah, salah satu LBH yang saat ini penyuluhan dengan kami, kebetulan kan kami diundang nih sama LBH Perisai Kebenaran. Baik. Iya. Nah, Kak, saya ke Pak Suskoco nih. Sebetulnya siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan hukum, Pak Suskoco? Ya, Mbak Lydia, kita memang target kita hari ini untuk memberikan penyuluhan masyarakat, terutama di Desa Kalisapu ya, terkait bantuan hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi kita kasih target orientasinya ke masyarakat miskin sesuai perda maupun pergub yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tegal. Kita juga mau melaksanakan undang-undang advokat yang memang mengisyaratkan setiap advokat harus memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Di situ juga ada kita mendasari Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011 terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Jadi target kita ya masyarakat yang tidak mampu, yang memang para pencari keadilan yang kita fasilitasi agar masyarakat Kabupaten Tegal melek hukum lah, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari kami sebagai mitra dari Pemkab Kabupaten Tegal dan pihak Perisai Kebenaran yang memang kita difasilitasi oleh Pemkab karena kita mempunyai akreditasi A, jadi kita memberikan pelayanan pada masyarakat terutama Kabupaten Tegal. Jadi untuk masyarakat seluruh Kabupaten Tegal, LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal bersama Pemda melakukan pelayanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Semoga dengan penyuluhan ini juga masyarakat bisa melek hukum lah, mau bergerak. Dengan kata lain, masyarakat harus berani menerobos batas-batas ketidakadilan yang mereka hadapi. Mungkin itu. Ini juga menolong warga masyarakat yang dalam notabene masyarakat bawah ya Pak ya, yang mungkin takut ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Mbak Anissa, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk teman-teman di bagian hukum Seda Kabupaten Tegal. Pak Suskoco, sukses selalu buat Bapak dan juga lembaga. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live berangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah.
Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Peringati Hari Lansia 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui berbagai program pelayanan sosial. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhani saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Provinsi tahun 2026 di Banjarbaru belum lama tadi. Farhani mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar lansia terpenuhi melalui program-program berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian alat bantu bagi lansia yang membutuhkan guna mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan lansia sebagai dasar dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas serta menjangkau lansia yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, baik, terima kasih Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan. Sekarang kita menuju ke Denpasar, Bali. Tim kesenian Pet Aya Duta Kota Denpasar mantapkan kesiapan tampil di pembukaan PKB tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Bambang Haryadi, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Tim kesenian Pet Aya atau Pawai Duta Kota Denpasar memantapkan kesiapannya untuk tampil pada pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 pada 13 Juni mendatang. Dikoordinir oleh komunitas Naluri Manca,
Kesiapan tersebut tampak saat pelaksanaan gladi dan pembinaan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, bersama sejumlah tokoh lainnya di areal Taman Kota Lumintang, Denpasar, Jumat 29 Mei lalu. Dalam kesempatan ini hadir tim kurator PKB Provinsi Bali tahun 2026, di antaranya Profesor Dr. Imade Bandem dan Profesor Dr. Iko Mangsudir ke SSN MHUM yang memuji penampilan Duta Pet Aye Kota Denpasar. Sajian Pet Aye Duta Kota Denpasar dikemas sangat megah, diikuti kurang lebih 700 peserta. Diawali penampilan papan nama, dilanjutkan busana adat Kota Denpasar, lalu secara berurutan tampil tek-tekan, karnaval, bungan jaje, dan uparengge. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara memotivasi dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh seniman yang terlibat dalam Pet Aye Duta Kota Denpasar yang tergabung dalam komunitas Sakti Manca ini. Wali Kota Jaya Negara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat, baik itu peserta, penari ataupun penabuh, maupun orang tua peserta pawai yang senantiasa mendukung buah hatinya. Sementara itu, Koordinator Pet Aye Duta Kota Denpasar Ida Bagus Eka Harista saat ditemui menjelaskan, Pet Aye Duta Kota Denpasar akan membawakan tema Tatua Parisude Vasudaiva Kutumbakam, atau bila dijabarkan tentang Atma Kerti yang menggambarkan jiwa paripurna. Dikatakannya Pet Aye ini melibatkan ratusan talenta seniman muda yang berasal dari berbagai elemen seperti sanggar, sekolah, seketruna, serta komunitas seni lain di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Sekarang kita menuju ke laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Kementerian Perhubungan kuatkan reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi, sistem data dan pengendalian internal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan. Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi, integrasi sistem data, dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan birokrasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanen, dalam keterangan di Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dikatakan bahwa kegiatan itu juga menjadi langkah awal percepatan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dalam pelayanan publik. Dikatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor perhubungan darat. Ia menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Magetan pertahankan WTP 12 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP
atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Magetan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Timur di auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri, didampingi PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, dan tahun ini sebanyak 33 kabupaten atau kota di Jawa Timur berhasil memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia. Dan pendengar, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin mengatakan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP bukan sekedar prestasi tetapi kewajiban yang harus dijaga dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan bebas dari praktek kecurangan. Dan pendengar, selain itu Bupati Magetan Nani Sumantri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas sinergi dan kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Magetan Nani Sumantri, PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, Sekda Magetan Weli Kristanto didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Wina, reporter Magetan FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Awang, silakan. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Ketapang. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati juga memastikan seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti guna memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sekaligus mengevaluasi pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal gelar upacara Hari Lahir Pancasila, tekankan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Hendro Eldi, reporter Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hendro Eldi, silakan. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan belakang Setda Kabupaten Tegal hari ini, Senin 1 Juni 2026 pagi tadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, amanat Yudian menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga relevan sebagai jawaban atas tantangan global
dan upaya mewujudkan perdamaian dunia. Yudian juga mengingatkan bahwa nilai musyawarah dan mufakat dalam Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Indonesia pun memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan paling tajam dalam amanat tersebut ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan para pemimpin pemerintahan, agar nilai-nilai luhur ini tidak hanya menjadi hiasan dinding di kantor atau teks di buku sejarah belaka. Kepada para pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, Yudian menitipkan pesan agar setiap kebijakan publik selalu berlandaskan keadilan sosial dan tidak membiarkan adanya rakyat yang merasa ditinggalkan. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Iya baik, terima kasih Hendro LD, reporter Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini Senin 1 Juni 2026. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.